RUU tersebut diusulkan masuk pada program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2025. Apakah dapat disetujui? Kita menolak ya revisi Undang-Undang TNI yang hendak menghidupkan kembali praktek dui fungsi ABRI. Saya rasa tidak ada ya, itu tidak ada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Daftar perwira aktif Tentara Nasional Indonesia menduduki jabatan sipil dalam pemerintahan Prabowo Gibran semakin panjang. Penempatan militer di ranah sipil diprediksi makin marak pasca pemerintah bersama DPR membahas revisi Undang-Undang TNI. Ada sejumlah pasal yang mengatur tentang perluasan penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil sehingga membuka kotak Pandora peluang maraknya perwira militer menjabati pemerintahan. Koalisi masyarakat sipil khawatir revisi Undang-Undang TNI akan mengembalikan dui fungsi TNI seperti era Orde Baru. Musim panen TNI aktif duduki jabatan sipil, itulah tema dialog kita pada malam hari ini. Akan kita bahas dengan para narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Kamhar Lakumani, politikus Partai Demokrat. Selamat malam Bang Kamhar. Selamat malam Mbak Nada. Ada Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam Mas Usman. Selamat malam. Ada Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto, sekaligus mantan Kabais TNI. Selamat malam Pak Soleman. Selamat malam. Ada Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Mas Dev Laksono. Selamat malam Mas Dev. Selamat malam. Dan ada Pak Teguh Reza Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Center for Democracy, Diplomacy and Defense. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam. Selamat malam. Dan seperti biasa bergabung langsung di studio CNN Indonesia, kita mengundang suara-suara mahasiswa karena mahasiswa pada tahun 98 menjadi momentum reformasi dan dui fungsi ABRI ataupun dui fungsi TNI pada saat itu runtuh ya dengan adanya gerakan mahasiswa. Jadi malam ini mahasiswa kita ingin dengar suaranya. Ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Tepuk tangan untuk teman-teman dari UNJ. Nanti teman-teman dari UNJ bisa bertanya, mengkritisi dan mengungkapkan pendapatnya pada malam hari ini kepada seluruh narasumber. Saya mau putarkan terlebih dahulu ya. Sebelum saya dialog, saya putarkan terlebih dahulu ini GRES ataupun Fresh from the Oven baru saja tadi disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanggapi polemik perwira TNI aktif yang menduduki jabatan sipil. Kita dengarkan sama-sama pernyataan Panglima TNI berikut ini. Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 41. Tadi Panglima TNI tegas mengatakan bahwa seluruh perwira TNI aktif harus mundur atau pensiun kalau menduduki jabatan sipil. Tapi tadi kita lihat daftarnya ada 7 ya Pak ya di era pemerintahnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Saya mau ke Pak Soleman Ponto terlebih dahulu sebagai mantan Kabais TNI dan juga mantan prajurit TNI. Bagaimana kemudian Anda melihat penempatan beberapa perwira militer aktif di jabatan sipil hari ini? Ada beberapa yang berada di lingkaran pemerintahannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, di lingkaran istana. Ya kalau saya sih itu bertentangan dengan aturan yang ada. Jadi waktu saya Aspam sampai Kabais itu sangat strict kita melihat untuk penempatan di luar 10 lembaga kementerian bagi perwira aktif. Jadi sebelum dia keluar kita lihat dulu. Jadi kalau ada sampai begitu langsung dituntut supaya mengundurkan diri. Jadi harus alih status menjadi ASN. Itu mutlak gitu, karena itu diatur oleh undang-undang. Nah, Anda tahu yang sekarang ini apakah sudah berapa lama kita lihat, sebulan, 2 bulan, seharusnya mengundurkan diri karena undang-undangnya masih begitu, belum berubah. Jadi itu melanggar undang-undang TNI yang lama ya? Ya bukan yang lama ya, masih sekarang Ya, yang itu. sekarang, nomor yang 34 tahun masih 2004. berjalan. Ya. Undang-undang sekarang berjalan yang diizinkan hanya 10. Oke. Lebih dari itu ya salah, melanggar undang-undang judulnya kan begitu. Kenapa menurut Anda ada kesan pembiaran nggak dengan menempatkan perwira militer aktif ini di jabatan-jabatan sipil? Nah itu bisa apakah pembiaran atau lupa atau Lupa itu banyak loh itu. yang Mungkin bersangkutan pemerintah ini lupa. Biasanya kalau begitu sudah ada permohonan keluar. Tapi kalau nggak diingatkan ya manusia tempat orang suka lupa. Tapi tadi Panglima TNI kan sudah tegas ya menyampaikan bahwa mereka harus mundur atau pensiun. Nah kalau begitu ya Panglima sendiri yang harus langsung membuat
Surat keputusan bagi yang keluar langsung bikin surat keputusan Panglima diberhentikan dengan hormat dari dinas militer untuk beralih status menjadi sipil. Langsung Panglima buat. Oke, jadi ini political will-nya ada di tangan Panglima TNI. Panglima TNI, iya. Di Atau Panglima. mungkin ada dilema karena ini adalah beberapa jabatan yang cukup strategis ataupun politis begitu. Ya tetap tanggung jawab sepenuhnya itu dari Panglima. Jadi tidak bisa ada alasan Panglima diminta aturan bagi aturannya. Undang-Undang 34 siapa lagi yang menegakkan kalau bukan Panglima? Ya Panglima harus tegakkan. Jadi kalau sudah dinyatakan tadi ya udah jalankan. Semua yang keluar di situ langsung dibuat surat keputusan diberhentikan dengan hormat dari dinas militer aktif. Lalu alih status menjadi sipil. Gitu. Oke, Mas Dev, kalau menurut Pak Soleman sebagai mantan prajurit TNI, sebagai mantan Kabais, ini melanggar aturan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Harusnya Panglima punya political will untuk langsung mengeksekusi pemberhentian para perwira TNI aktif ini. Ini Komisi 1 melihatnya gimana? Ya gini, kan untuk menunjuk seorang menjadi posisi tertentu, apakah itu di Bulog ataupun di kementerian atau apa, itu kan ada aturannya ya. Seperti tadi Pak Soleman katakan, nah, penunjukan itu juga harus berlandaskan undang-undang yang berlaku dan ada waktu diberikan untuk proses transisinya. Jadi sekarang ini kita kan lagi ada pembahasan RUU TNI. Nah, RUU TNI DIM-nya ini baru akan diserahkan besok. Jadi pasal-pasal mana yang mau dirubah, frasanya seperti apa, penjelasannya bagaimana itu baru akan dipaparkan besok oleh pemerintah secara detail dan juga bisa membantu untuk menyelesaikan ataupun juga menjawab berbagai macam polemik yang ada di masyarakat tentang penempatan tersebut. Nah, akan tetapi tidak mungkin baik Panglima TNI ataupun juga instansi pemerintah secara terbuka melanggar undang-undang, melawan aturan yang sudah ditetapkan. Tapi ini nggak melanggar ya kalau menurut Komisi 1 sebagai mitra kerjanya TNI ini nggak melanggar? Saat ini kan masih berproses. Ya, jadi udah berbulan-bulan loh. Ya nggak apa-apa, berbulan-bulan proses karena ada bahkan tahunan, gitu kan. Nah, jadi proses ini yang harus kita kawal dan juga bagian tugas dari kami untuk memastikan proses ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Atau jangan-jangan kemudian muncul kecurigaan dari teman-teman masyarakat sipil bahwa memang sengaja saja proses pemberhentiannya diperlama sampai nanti revisi Undang-Undang TNI selesai karena ada perluasan bidang ataupun perluasan jabatan di kementerian dan juga lembaga yang bisa ditempati. Jadi begitu nanti Undang-Undang TNI barunya sudah disahkan, nggak perlu diberhentikan, kan udah ada undang-undang yang baru. Jangan-jangan ada memang proses memperlama itu. Frasa dan pasalnya seperti apa di dalam undang-undang itu kan belum disampaikan, baru mau disampaikan ke DPR. Gitu ya. Jadi kecurigaan itu besok akan terjawab ketika DIM-nya itu sudah diserahkan dan dibacakan. Masa Komisi 1 nggak menaruh curiga? Ya, koalisi masyarakat sipil sama masyarakat aja curiga loh. Ya kalau curiga terus kita nggak akan maju, apalagi nggak, bulan Ramadan. Nggak boleh curigaan, kita nggak boleh suzon. Punya hak pengawasan loh. Hak mengawasi terus jalan. Kita kan terus bertanya. Kita terus mempertanyakan nggak kenapa harus menempatkan perwira TNI aktif di kementerian dan juga lembaga. Kan sudah ada rapat sama Panglima TNI kan? Ada penjelasannya dengan Panglima. Penjelasannya apa? Bahwa itu memang dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah kemelut yang ada di dalam tubuh instansi yang ditempatkan. Nah, itulah tugasnya para perwira tersebut karena dianggap dinilai mampu dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tapi kan efeknya itu akan merusak sistem meritokrasi di dalam kementerian ataupun lembaga. ASN-ASN yang tadinya punya harapan untuk bisa berada di posisi-posisi puncak kan mereka jadi tergeser dengan para perwira TNI aktif kan itu. Jabatannya kan banyak. Nah gini loh, kan ya, contoh ya, misalnya dari Kemlu, berkarir di Kemlu tiba-tiba ditempatkan di kementerian lain, di Kementerian Perdagangan lah, di Kementerian Pertanian, di Kementerian Agama segala macam. Apakah itu mengganggu karir orang? Tidak kan? Nah, jadi jangan berpikir bahwa ini akan menghambat, ini akan enggak juga. Semuanya itu kan mendapat kesempatan dan semuanya itu kan ada proses, nggak langsung ucuk-ucuk jadi gitu. Tapi Komisi 1 nggak pernah bertanya ya, kenapa harus perwira TNI aktif gitu? Kenapa tidak? Dari sekian banyak orang sipil gitu. Iya, kenapa tidak? Kalau memang dianggap mampu. Gitu. Karena kan fokusnya TNI itu di pertahanan. Ya sama juga, TNI kan memiliki, bukan kita tidak berbicara di fungsi ya, kita bicara TNI kan memiliki operasi militer, perang, operasi militer selain perang. Nah itu ya untuk pelayanan kepada masyarakat dan tetap kita patuh kepada sipil. Jadi duduk di kementerian dan lembaga itu adalah operasi militer selain perang ya menurut Komisi 1? Lah, nggak selalu dikorelasikan ke sana. Untuk misalnya bencana, ya, bencana mengirim prajurit ke sana. Betul, Basarnas makanya boleh. Nah, itu kan juga tapi OMSP. kalau di Irjen Kemenhub, Irjen Kementan itu
Nah, Apa kalau lagi korelasinya pada saat Bulog? banjir kan nggak selalu Basarnas. Kadang-kadang dari Kodim, dari pangkalan militer setempat itu mereka turun untuk melakukan penyelamatan kepada masyarakat. Oke. Jadi nggak ada, menurut Komisi 1 nggak ada yang dilanggar ya dari undang-undang. Pandangan saya Ya. tidak ada pelanggaran ketika Presiden menempatkan seorang personil yang memang mampu dan dilihat ada permasalahan yang perlu diselesaikan. Oke, tapi itu 10 tahun yang lalu atau bertahun-tahun yang lalu di eranya Pak SBY, di eranya Pak Jokowi, ya di eranya Pak Jokowi baru tahun 2023 ada 2.500 ya. Ya. Tapi di eranya Pak SBY, kemudian di era awal-awalnya Pak Jokowi itu nggak ada. Ya itu kan sekarang beda. Karena beda pemerintahan ya, beda beda rezim yang situasi. sekarang. Kita jadi nggak bisa dilihat dari satu titik ke titik gitu. Setiap zaman kan ada perubahan. Nah, sekarang zaman yang kita jalani ya ini adalah permasalahan dan ini adalah solusi yang kita dapatkan. Oke, karena ini era pemerintahan baru, eranya Pak Prabowo. Makanya kemudian kita dengarkan muncul pernyataan dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kita dengarkan sama-sama berikut ini. Dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik praktis. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu pada saat reformasi ABRI yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur. Oke, itu tadi pernyataan dari Pak SBY bahwa tabu ketika perwira TNI aktif duduk di jabatan sipil. Saya mau ke Bang Kamhar. Bang Kamhar, apakah pernyataan Pak SBY selaku mantan prajurit TNI juga ya, mantan Pangkostrat, kemudian mantan presiden begitu ya, ini adalah bentuk kekhawatiran dengan begitu maraknya perwira TNI aktif yang duduk di jabatan sipil. Ini bentuk kekhawatiran beliau ya? Ya, tentu sebagai salah satu tokoh kunci pada reformasi TNI dan juga sebagaimana telah buktikan oleh Pak SBY selama mengemban mandat sebagai presiden 2 periode, konsisten untuk menjaga dan memastikan bahwa reformasi TNI itu harus terus dijalankan sebagaimana mestinya, di mana pada saat itu seperti disampaikan Pak Soleman tadi, untuk menempati pos-pos di luar 10 pos yang diperkenankan oleh Undang-Undang TNI, Undang-Undang 34 2004, itu sangat ketat. Dan alhamdulillah selama 10 tahun itu kita tidak mendapatkan polemik atau gejolak, misalnya ada perwira-perwira TNI yang coba untuk menempati posisi-posisi pengabdian di sipil. Itu yang pertama. Yang kedua juga Pak SBY, Partai Demokrat secara tegas telah membuktikan bahwa ketika kita ingin berkiprah di medan pengabdian di luar TNI, yang latar belakangnya TNI masuk di politik dan pemerintahan, itu tegas untuk kemudian mengambil langkah kesatria mundur dari TNI, sebagaimana Mas Ketum AHY ketika memilih untuk mengabdi melalui pengabdian politik, maju pada Pilgub DKI pada saat itu, dan kemudian sampai saat ini terus berkiprah di politik sebagai Ketua Umum dan di pemerintahan sebagai Menko Infrastruktur. Juga politisi-politisi Partai Demokrat yang lain, ada Bang Muhammad Iftithah Sulaiman, Adi Makayasa 99, ketika masuk di politik medan pengabdian yang baru di pemerintahan, mundur dari TNI. Ada Osi Darmawan, Wakil Menteri ATR BPN, dan masih banyak lagi nama-nama perwira yang saat ini menjadi pengurus di Partai Demokrat yang ketika memilih mengabdi di jalur pengabdian yang lain, non-militer atau di politik dan pemerintahan, secara kesatria sebagaimana yang diatur dalam undang-undang mundur dari TNI. Dan itu yang menjadi sikap Partai Demokrat ya. Selama ini kita konsisten untuk menjaga itu. Jadi itu bentuk kekhawatirannya Pak SBY di tengah era mulai maraknya perwira TNI aktif duduk di jabatan sipil. Karena tidak mungkin ya tiba-tiba Pak SBY menyampaikan itu di tengah saat ini banyak sorotan soal perwira TNI aktif duduk di jabatan sipil. Jadi itu bentuk kekhawatiran beliau. Betul, Pak SBY di berbagai kesempatan menyampaikan kepada kader. Harga yang harus dibayar ketika kita kebablasan itu akan sangat mahal. Di fungsi ABRI dulu
pada waktunya ada relevansinya dan memang diperlukan. Tetapi dalam proses berjalan, kalau saat itu memang posisi-posisi di pemerintahan, di sipil masih terbatas sumber rekrutmen, sumber daya manusianya, sehingga kemudian ada sebagian diisi posisi oleh dari TNI, termasuk juga karena ada kekhawatiran jangan sampai TNI hanya ditempatkan sebagai pemadam kebakaran dalam konteks politik kenegaraan, sehingga pada saat itu awal-awal kemerdekaan kemudian menempati posisi-posisi pemerintahan atau sipil itu dianggap relevan. Tetapi dalam perjalanannya ini yang kemudian terkoreksi. Puncaknya pada reformasi 98. Koreksi terhadap dui fungsi ABRI itu, di mana diharapkan TNI menjadi back to basic sebagai TNI rakyat, TNI perjuangan, TNI profesional, dan TNI nasional. Kembali ke situ, kembali ke hitoh, itu yang menjadi mandat daripada reformasi TNI. Dan itu tadi penekanannya jangan sampai kita bablas ketika kita coba membuka ini menjadi kotak Pandora yang kemudian tidak mampu kita kelola karena kekuasaan itu sangat menggoda. Jadi itu peringatannya Pak SBY kepada pemerintahan sekarang bahwa jangan sampai kebablasan. Itu sebagai statement komitmen terhadap kepada semua untuk komitmen pada mendorong konsolidasi demokrasi. Intinya adalah bagaimana demokrasi yang sama kita perjuangkan, ini sama-sama kita jaga. Demokrat melihat bahwa ada arah ke sana nggak? Arah untuk kembali ke sana nggak? Ke masa lalu? Di sini pentingnya kontrol demokrasi terhadap termasuk dinamika yang terjadi di militer ya, sehingga jangan sampai ini kebablasan, karena potensi untuk kebablasan itu bisa-bisa saja. Selalu ada ruang untuk itu. Karenanya kontrol dari masyarakat sipil saat ini, seluruh elemen civil society terhadap dinamika ini menjadi sangat relevan dan diperlukan supaya tidak bablas. Jangan sampai kebablasan, Mas Dev. Jadi gimana? Loh, sekarang kan di era demokrasi terbuka, media tuh bisa menyampaikan berbagai macam hal. Di sini aja Mbak Nana bisa menyerang habis-habisan kepada siapapun yang hadir. Jadi ya nggak mungkin ada kebablasan. Kenapa? Karena faktor-faktor pelindungnya itu sudah sangat banyak dan sudah sangat berlapis. Gitu ya, selain media kenceng, terus juga media sosial juga kenceng. Jadi setiap kali ada masalah begitu langsung diviralkan, langsung rame. Ini kita udah berkali-kali soalnya sama DPR ketika Terus soal lagi, pembahasan revisi jangan pernah undang-undang, berhenti, kita lanjut nggak terus. tahu hasilnya tiba-tiba udah disahkan. Jadi wajar kalau Kan kemudian nanti kan ada terbuka. kekhawatiran. Ya kekhawatiran itu hal yang wajar. Itu dalam Pak SBY melakukan peringatan loh, jangan sampai bukan kebablasan. hanya Pak SBY, Pak Ponto pun juga melakukan peringatan juga. Semua melakukan peringatan. Tapi kayaknya Golkar nggak keberatan, Loh, ya, Demokrat keberatan, tapi Golkar kayaknya nggak keberatan. Loh, kalau keberatan berarti tidak akan dibahas. Ini kan dibahas di Komisi 1. Di Komisi 1 kan pimpinannya selain dari PDIP, Gerindra, PKS, Golkar dan juga ada Demokrat, ada Pak Anton di sana. Nah, jadi bila mana pasal-pasal tersebut melanggar ataupun berlawanan dengan semangat reformasi yang telah didengungkan selama 27 tahun yang lalu, ya pasti akan gugur dengan sendirinya. Nah, dan itu besok akan kita bahas secara detail ketika DIM dibesarkan dan dibacakan oleh pemerintah. Baik, saya mau ke koalisi masyarakat sipil ya, Bang Usman. Anda melihat bahwa memang ada kesengajaan mengabaikan aturan di Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 ini terkait penempatan perwira TNI aktif di 10 kementerian lembaga sehingga melebar ke pos-pos lainnya. Anda melihatnya begitu nggak? Ada upaya memang pengabaian atau memperpanjang waktu tadi sampai pembahasan revisi Undang-Undang TNI selesai begitu? Bisa jadi, tapi sebenarnya kalau kita mau telusuri lebih ke belakang, kalau kita mau merubah sebuah undang-undang kan paling tidak ada landasan filosofisnya, sosiologisnya, yuridisnya. Nah kalau kita lihat pasal 47 sejarahnya, itu kan sebenarnya karena kesadaran filosofis bahwa kita perlu membangun tentara dalam skema pertahanan nasional. Secara sosiologis banyak fakta empiris yang memperlihatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi akibat penggabungan antara TNI dan Polri, antara TNI dan peran sosial politik. Secara yuridis banyak tabrakan peraturan-peraturannya. Nah sebenarnya pasal 47 ini kalau kita lihat risalahnya, Pak Dev pasti lebih paham, itu pasal 47, semula kan pasal 45, kemudian jadi pasal 51, itu ada semacam rujukan pada TAP MPR, nomor 6 dan nomor 7, yang di dalamnya salah satunya mengatur bahwa anggota TNI aktif dilarang
atau hanya dapat menduduki jabatan sipil Dan 10. Dalam 10 tidak. pos. Di dalam TAP MPR tidak ada pengecualian. Di dalam TAP MPR itu hanya dikatakan anggota TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kemiliteran. Di dalam Undang-Undang TNI baru kemudian ada kekecualian itu. 10 lembaga. Tapi kekecualian itu sebenarnya mengundang polemik di dalam kalangan politisi DPR. Pak Permadi ketika itu kalau saya baca risalahnya, Pak Permadi cukup sekretaris militer, yang lain nggak bisa. Kalau yang lain dimasukkan ini akan menabrak TAP MPR-nya gitu. Jadi komprominya banyak sekali. Dan akibatnya sekarang kita ada dalam kompromi yang memang bisa dimengerti. Karena fraksi ABRI waktu itu masih ada di dalam DPR. Jadi pengaruh politik militer masih kuat, sehingga jalan tengahnya dibuatlah itu kekecualian 10 pos, 10 kantor. Sebenarnya bukan 10 kementerian, tapi 10 kantor. Nah, seharusnya setelah 20 tahun lebih tentu perlu dievaluasi. Dan saya setuju bahwa undang-undang ini rasanya perlu dievaluasi dan perlu dirubah gitu ya. Tapi dirubah untuk lebih maju tentu, bukan untuk lebih mundur. Nah, yang sekarang ingin dilakukan oleh pemerintah dan DPR sejauh yang saya pahami dalam naskah yang beredar, itu justru mengalami kemunduran. Fokus untuk yang perwira-perwira TNI aktif ini duduk di jabatan sipil. Nanti kita bahas revisinya ini di sejak zaman pemerintahan Bu Mega, pemerintahan Pak SBY sampai dengan Pak Jokowi, ada problem pembinaan di kemiliteran, di organisasi militer. Banyak perwira-perwira misalnya di lingkungan Angkatan Darat itu yang tanpa jabatan, menganggur. Dan ini problem lama, problem struktural dari dibiarkannya komando teritorial. Rekrutmen juga terus dibiarkan dengan porsi jumlah Angkatan Darat yang berlebihan. Makanya tadi kita lihat di dalam infografis, dari 2.500-an itu Angkatan Darat 1.500-an. Nah, ini sebenarnya kekeliruan yang cukup fatal, karena setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, harusnya ada perampingan terhadap struktur komando teritorial Angkatan Darat dan pengembangan terhadap struktur komando Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Karena pertahanan kita menganut sistem pertahanan berbasis kepulauan, kemaritiman, bukan darat. Jadi ini ada problem-problem mendasar. Nah, sekarang kita sampai ke soal penempatan pos itu. Sebenarnya yang dimaksud dengan penempatan di jabatan sipil itu kan jabatan. Dengan kata lain, dia bersifat struktural. Makanya pasal 47 itu kalau kita lihat risalahnya, dulu ya meskipun dia melanggar TAP MPR, dia mau merujuk pada peraturan pemerintah ya nomor 4 tahun 2001, peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2002, dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2004 ketika itu yang berisi tentang alih status dari anggota TNI aktif menjadi aparatur sipil negara untuk duduk di jabatan struktural. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah nih? Mengabaikan pelanggaran, itu semua? penabrak TAP MPR, menabrak undang-undang TNI. Kalau tadi Pak Dev bilang, oh anggota TNI dilibatkan di dalam misalnya penanganan banjir, itu nggak ada masalah. Karena itu memang sifatnya ad hoc, sifatnya sementara. Tapi bahkan operasi pun bersifat sementara, dia ada batas waktunya. Tapi kalau yang dimaksud pasal 47, ya, itu adalah jabatan struktural. Dari peraturan-peraturan pemerintah yang terdahulu memang untuk alih status dari anggota TNI aktif ke jabatan struktural di dalam aparatur sipil negara. Tapi itu sebenarnya sudah harusnya dirubah oleh Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Sayangnya itu terjadi kompromi. Nah, kompromi ini sekarang mau diperluas lagi. Seharusnya dipersempit setelah 20 tahun lebih, kita harusnya lebih profesional. Dulu kan ada perasaan bahwa urusan-urusan yang menyangkut pertahanan di dalam kantor-kantor kementerian ya masih urusan militer lah. Oke lah, karena 30 tahun lebih itu ditangani oleh militer. Tapi ke depan itu kan banyak juga orang-orang sipil yang punya kemampuan yang tinggi tentang pengetahuan di sektor pertahanan dan seterusnya. Sehingga seharusnya itu mengalami penyempitan, bukan diperluas kembali gitu. Jadi saya kira yang dilakukan oleh pemerintah kalau benar itu adalah perluasan jabatan-jabatan sipil, itu akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk mengembangkan TNI dalam postur pertahanan yang lebih modern. Jadi penempatan jabatan TNI ya? Melemahkan TNI, melemahkan strategi pertahanan kita. Kita ingat ya dalam sejarah, tahun 45, tahun 49, militer kita di depan, kalah dari Belanda. Tahun 99 ketika pasukan Intervet datang di Timur Tengah, kita lari, lari tunggang langgang.
Kita nggak punya kemampuan militer yang kuat. Bagaimana kita mau disegani di Kalau Laut Cina dibandingkan Selatan? negara-negara lain bagaimana, Mas? Negara-negara yang maju ya? sekarang ini menempati memberikan penempatan pada anggota TNI aktif di dalam jabatan sipil itu negara-negara yang kualitas demokrasinya rendah. Saya ambil contoh Mesir. Mesir itu setelah kudeta militer, setelah kudeta Muhammad Morsi tahun 2013. Thailand setelah kudeta. Mana lagi? Myanmar setelah kudeta tahun 2021. Kalau Thailand 2014. Turki hibrid, bukan lagi demokrasi itu. Jadi apa kita masih mau disetarakan dengan negara-negara yang... Kalau negara-negara maju, seperti negara-negara maju, negara Eropa. Norwegia, negara Eropa Barat, atau negara-negara seperti Australia, mereka jauh lebih modern. Lihat aja perlengkapan kemiliterannya, alutsistanya. Meskipun defense-nya sangat kuat ya di Amerika Serikat. Sangat kuat gitu. Amerika, Eropa, atau misalnya Rusia, atau Australia, itu kekuatan militer sangat mumpuni. Karena memang mereka selain menganggarkan anggaran pertahanan yang tinggi, korupsi di sektor alutsistanya juga hampir tidak ada, dan mereka mendapatkan pelatihan pendidikan anggaran serta kesejahteraan yang memadai. Nah di kita ini kesejahteraan TNI kita, prajurit kita, saya punya sepupu Kostrat, Kopassus, saya punya om Kopassus, itu bisa saya lihat gitu, kecuali yang ikut berbisnis. Nah ini yang saya kira ada motif di balik penghapusan larangan berbisnis dan berpolitik praktis. Pak SBY tadi maksudnya bukan soal jabatan sipil, tapi soal politik praktis. Kalau bergabung ke dalam partai politik itu jelas lah, itu nggak boleh ada kompromi. Tapi kalau ke jabatan sipil nih kita harus hati-hati gitu. Dan disinilah saya kira perlunya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tanpa itu kita akan bermain-main dengan landasan politis. Kalau politis, ya orang boleh akhirnya curiga, Pak Prabowo ini mau membangun ABG seperti era Orde Baru. ABRI, birokrasi, masuk ke kementerian, lembaga, dan Golkar, Pak Dev gitu kan. Jangan marah Pak Dev, saya orang tua saya di Golkar. Oke, saya mau ke Pak Reza. Pak Reza, apakah kemudian Anda juga melihat bahwa ini malah justru akan melemahkan TNI ya? Dalam modernisasi TNI ketika menempatkan perwira-perwira aktif dalam jabatan-jabatan sipil gitu? Ya pertama saya harus akui di kalangan TNI itu proses rekrutmen sangat jelas dan proses untuk menjadi pimpinan itu mengerucut ke atas. Dan untuk itu terseleksi baik ya. Dalam hal adanya penugasan untuk bertugas di lembaga sipil, harapan saya adalah itu benar-benar pertama sesuai dengan undang-undang TNI yang berlaku, satu. Dan yang kedua benar-benar disiapkan untuk itu. Tapi selanjutnya pada saat sebelum masuk ada tahapan kompetisi. Dan kompetisi itu harus ada standar. Sehingga jangan terkesan bahwa semua anggota TNI itu pasti bisa bertugas di tempat yang baru. Tidak. Harus ada suatu proses tese, antitese, dan sintese. Melawan siapa? Melawan kandidat terbaik dari kalangan sipil. Dan ini masalah di kalangan sipil sekarang. Kita sudah memproklamirkan reformasi tahun 98. Tapi kenyataannya sipil punya masalah kan dalam hal rekrutmen. Dalam hal rekrutmen, dalam hal kaderisasi, dan juga dalam level pembinaan sipil itu sendiri. Sehingga ini yang menurut teori membingungkan TNI. Kita sama-sama bertanggung jawab untuk membangun negeri kan. Tapi ternyata kami lebih profesional dari Anda. Sehingga tanpa sadar TNI itu merasa terpanggil untuk masuk. Dan pada saat yang sama sipil juga senang begitu melihat TNI ini masuk ke lingkungan mereka. Dan ini adalah suatu situasi yang tidak baik bagi Indonesia begitu. Harus segera diputuskan. Tadi Panglima sudah membuat suatu keputusan dan saya harap keputusan ini dibuat setelah konsultasi dengan Panglima tertinggi RI gitu. Sehingga nanti kalau kita berbicara tentang nasib dari 2.569 anggota TNI aktif itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga tidak dianggap, maaf ya, pembersihan, tidak dianggap nanti adanya tidak hati-hati, kemudian juga dianggap akan mengagetkan semua. Pembersihan maksudnya gimana nih Pak Riza? Iya tentunya kan kalau banyak anggota TNI yang bertugas di sipil kan, itu kan tentunya menimbulkan masalah di internal TNI sendiri kan. Misalnya persaingan antar angkatan. Kenapa angkatan itu yang dipilih, bukan saya? Kenapa angkatan itu kenapa kader itu begitu? Padahal saya tahu persis selama di proses kaderisasinya nilainya barangkali A-. Kenapa bukan si Anu yang A+? Jadi nanti ada disparitas di internal TNI ya, Anda lihat. Betul. Jadi hal ini harus diwaspadai sejak dini. Masalahnya kami dapat informasi bahwa ada pelatihan di Kementerian Pertahanan terhadap sekitar 200 perwira TNI aktif. Para perwira ini mendapatkan pembekalan
dari beberapa universitas ya tentang ilmu manajemen, tentang ilmu ekonomi begitu, dan infonya 200 perwira TNI aktif ini akan ditempatkan di jabatan-jabatan sipil di beberapa perusahaan BUMN, BUMD dan perusahaan yang berada di bawah Yayasan Kementerian Pertahanan. Anda mendengar itu juga nggak, Pak Ariza? Saya tidak mendengar, Oke. karena dalam pandangan saya sistem pembinaan di TNI itu sudah clear. Misalnya lewat Sesko, itu sudah kelihatan itu postur-postur siapa Tapi ini calon-calon. baru kemarin nih per bulan Januari ada pelatihan itu. Apa urgensinya menurut Anda 200 perwira TNI aktif dipilih dari 1000-an, itu bahkan diberikan pembekalan oleh Pak Prabowo di Hambalang, dan buat apa kemudian mereka diberikan pembekalan itu? Kalau nggak tujuannya untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan Secara teori memang begitu ya, bahwa ada suatu proses namanya penyiapan, kemudian ada suatu proses future adjustment, penyesuaian ke depan, kemudian ada suatu proses juga kesiapan mental, karena bagaimanapun orang yang berasal dari TNI masuk ke lingkungan sipil itu ada proses namanya entry point. Entry point itu tidak mudah, dan untuk itu kita harus mungkin akan ditatar bagaimana memahami corporate culture, bagaimana memahami struktur kepemimpinan di sana. Karena bagaimanapun struktur kepemimpinan suatu kementerian itu ada proses penjenjangan. Level dasar, tengah, dan atas. Dan untuk itu ya harus hati-hati sekali. Persiapannya itu untuk kapan? Apakah setelah mereka nanti pensiun atau memang pada saat mereka menjadi perwira TNI aktif? Kalau dilihat kalau begitu. kita merujuk kepada statement Panglima hari ini, maka mereka harus pensiun dulu. Jadi untuk sebelum pensiun mereka udah disiapkan dulu. Ilmu-ilmu itu ya. Komisi 1 udah mendengar belum? Ada 200 perwira TNI aktif. Belum, saya baru dengar sekarang ini. Anda yakin Anda baru dengar? Saya yakin. Karena ini udah banyak yang dengar loh. Ya kalau yang terbaik nggak nyampe ke kuping saya. Nggak nyampe ya? Ya, Tapi kuping saya kurang panjang kali ya. Panglima TNI. Kenapa? Bahwa ada pelatihan itu sempat ditanyakan nggak ke... Baru dengar sekarang gimana mau bertanya? Berarti nggak ada ya. Pak Soleman, tapi saya ingin tanya, Anda dapat informasi itu juga nggak bahwa ada memang penyiapan terhadap para prajurit TNI aktif nanti untuk mereka ditempatkan di posisi-posisi di perusahaan-perusahaan sipil begitu? Sampai ada pelatihannya di Kementerian Pertahanan. Ya kalau itu ada di tempat sipil ya alih status kan, beres. Sepanjang dia alih status nggak ada masalah kan. Tapi kalau mereka kemudian tidak alih status itu yang dengan masalah. berlandaskan revisi Undang-Undang TNI itu yang kemudian kita khawatirkan. Itu yang masalah bilang, sepanjang dia alih status itu nggak ada masalah. Yang masalah kalau dia tidak alih status, Undang-Undang lama aja udah dilanggar, kan itu aja. Jadi Anda melihat bahwa sekarang aja pemerintah sudah melanggar Undang-Undang yang lama ya? TNI sudah melanggar Undang-Undang. Kalau penempatan, nah kita lihat ini kan baru aja penempatan ini, berapa bulan dia akan menyesuaikan ini. Berapa, 3-4 bulan proses untuk alih status, kan bisa kita lihat. Apakah ada? Baru bisa lihat. Kalau memang di luar dari 10 itu dilakukan, ya itu melanggar aturan, melanggar undang-undang. Itu nggak bisa begitu. Mas Usman, Anda melihat ini persiapan apa ya? 200 perwira TNI aktif mendapatkan pembekalan ilmu ekonomi, ilmu manajemen untuk corporate knowledge gitu ya, pengetahuan tentang corporate gitu ya. Apakah kemudian itu 200-200-nya harus mundur atau Anda melihat ini nanti mereka akan ditempatkan pada saat aktif, masih aktif gitu? Besar kemungkinan. Pertama, penempatan mereka di dalam jabatan-jabatan sipil, baik pada kantor-kantor yang berjumlah 10 atau bahkan niatnya kan memperluasnya pada kantor-kantor kementerian lain sesuai dengan kebutuhan presiden misalnya. Yang kedua adalah penempatan mereka pada jabatan-jabatan badan usaha milik negara. Nah ini yang saya kira harusnya dicegah. Gitu. Kalau mau alih status sebenarnya tidak masalah. Ya sudah, disipilkan, di aparatur sipil negara kan. Kalau tidak, akan sulit kita memastikan bahwa problem-problem yang ada di kementerian atau di lembaga atau misalnya di badan usaha milik negara bisa dipecahkan hanya karena pelatihan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Banyak sekali pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, setingkat dirjen, setingkat irjen, atau setingkat eselon 2 dan seterusnya, eselon 1, itu mereka sudah melalui proses pendidikan yang panjang. Dari sejak mereka masih muda. Nggak mungkin beban kerjaan mereka, tanggung jawab mereka itu hanya bisa diatasi oleh misalnya perwira aktif militer yang meskipun sudah melakukan pendidikan selama 1 bulan. Nggak mungkin gitu. Lihat ya, seluruh kurikulum mereka atau seluruh portofolio mereka, seorang eselon 1, eselon 2, itu panjang sekali pendidikan, pelatihan. Sama halnya kalau seorang eselon 1 dari sipil ditempatkan di komando teritorial, di Kodam, nggak mungkin sepanjang apapun CV-nya, tidak ada kompetensinya di bidang kemiliteran gitu. Jadi ini bukan soal apakah militer boleh atau tidak,
mampu atau tidak, tapi soal bidang yang masing-masing memang sudah diatur, right man on the right nggak place, bisa digabung-gabung lagi. Ini yang ditegaskan di dalam landasan filosofis di konsiderannya TAP MPR nomor 6 maupun nomor 7 bahwa penggabungan itu atau peran sosial politik TNI dulu termasuk fungsi kekaryaan itu telah merusak sendi-sendi demokrasi, telah merusak kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Itu eksplisit. Itulah landasan kita sebagai kesadaran berbangsa, termasuk cita-cita hukum kita ke depan, yaitu pertahanan yang modern. Gitu. Oke, jangan-jangan ini yang kemudian didengar oleh Pak SBY. Karena yang mengisi materinya itu saya agak heran ya ketika Bang Dev nggak mendengar. Karena salah satu isi pematerinya itu adalah Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Golkar, Pak Bahlil Lahadalia memberikan materi kepada 200 perwira TNI aktif itu. Kami juga belum mendengar ya. Sama dengan yang disampaikan. Tapi jangan-jangan itu menjadi kekhawatiran Pak SBY ya? Yang pasti kalau ada kebutuhan sumber daya manusia yang sebagai seorang pemimpin tentu butuh teamwork yang punya frekuensi yang sama, yang bisa diandalkan dalam menjalankan penugasan-penugasan. Itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Namun ada konsekuensi tentunya atas itu. Yang pertama ya harus berbasis kompetensi. Yang kedua juga kalau memang secara regulasi tidak dimungkinkan ya jangan ditabrak. Itu yang menjadi prinsip. Bisa-bisa saja berkarya dimanapun, kita juga memberikan pengakuan bahwa institusi TNI dengan pengkaderannya juga merupakan sumber rekrutmen kader bangsa yang punya potensi untuk menempati posisi-posisi tertentu. Tetapi harus taat asas, ada aturan yang mengatur tentang itu yang mana itu harus dijunjung tinggi dalam pilihan-pilihan pengabdiannya. Jadi bisa-bisa saja yang penting konsisten dengan aturan yang ada. Nah itu tadi konsisten terhadap aturan karena banyak yang mengkhawatirkan aturan ini justru membuka kotak Pandora, memuluskan langkah-langkah para prajurit TNI aktif itu. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.